Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student 9 class in SMPI Darul Quran maupun in MTS Wahid Hasim. Alhamdulillah, today we can meet Miss Iva again by online to study about English, and we keep our healthy, we keep our study, we keep our spirit to study about English so we can run well in your future. You get many knowledge from this today. And before we study, we always open by reading Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, baik dari SMP Darul Quran maupun Wahid Hasim 01 Dau, tetap semangat, tetap Ananda menjaga untuk kesehatannya, dan juga Ananda harus bisa untuk menjadi yang terbaik di kemudian hari. Kita buka dengan bacaan Basmalah bersama untuk belajar kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, before you get about the new lesson in 5 meeting, we discuss our homework last time about the 4 question and answer the following question. I will try to explain it. Number 1, can we stage agreement? Kapan kita akan mengungkapkan setuju? Nah, the answer, the statement is true and the statement is suitable with their planning and idea. Kita bisa menyatakan hal setuju ketika pernyataan itu cocok, baik ide sesuai dengan ide kita ataupun perencanaan kita. Question number 2, what would you say to show agreement? Apa yang harus Anda katakan untuk menunjukkan setuju? Nah, Ananda bisa mengucapkan it is true, itu betul, atau yes surely I do, I agree, saya setuju, absolutely, saya benar-benar yakin setuju. Itu salah satu dari ketika hal itu menunjukkan Ananda setuju. Question number 3, which is the sentence used to show agreement in the previous dialogue? Yang mana kalimat yang ada di dialog sebelumnya itu yang menunjukkan setuju? Nah, itu ada di poin keberapa itu, yang temanya seperti ini. Absolutely, I believe that the guy will be a new tourist attraction. Nah, itu jawabannya. And then number 5, what would you say if you disagree with others? Apa yang Anda katakan ketika Anda itu tidak setuju dengan yang lain? Nah, Anda bisa mengucapkan I am afraid, I disagree boleh, I don't think so boleh. Jadi saya takut, saya tidak setuju boleh langsung. I don't think so, saya tidak berpikir demikian. Hal-hal yang seperti itu menunjukkan Ananda nggak setuju. Dan ini ada beberapa yang salah di Google Classroom kemarin, nak. Jadi Ananda harus jeli, harus bisa memahami kalimat sehingga benar. Nah, ini ya. Okay, in meeting 5, today we study about the present continuous tense, yaitu sebuah keadaan yang sedang Ananda lakukan. Sekarang Ananda mendengarkan ibu, berarti Ananda harus menggunakan present continuous tense. Nah, the function of present continuous tense, the action from the during use doing something. Nah, fungsi dari present continuous tense adalah untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung, di mana pada saat itu Ananda melakukan tindakan. Nah, the formula from the present continuous tense, if you make positive sentence, so subject to be is MR and verb ing object. Ketika Ananda membuat kalimat positif dalam present continuous tense, untuk rumus yang Ananda harus ingat, setelah subjek menggunakan kata bantu, yaitu berupa is atau am atau are, nanti tergantung dari subjeknya. Nah, setelah itu menggunakan verb ing, kunci continuous pasti pakai verb ing, baru objek. Ketika Ananda rubah menjadi negative sentence, maka setelah subjek, kata bantu is, am, are tetap Anda gunakan, dicocokkan dengan subjeknya nanti, dan ditambah not, kunci negatif, dan plus verb ing dan objek. Ketika Ananda rubah ke interrogatif, maka kata bantu is, am, are Anda lempar ke depan sebelum subjek, baru verb ing, baru objek. Nah, Bunda yang tadi itu menggunakan is, am, are, subjek yang mana aja yang kita pakai? Ketika Ananda menggunakan subjek jamak yang berupa they, we,
you, I, no. They, we, you, are, no. We can say are, but you say I, we can use am. Subjek singular, she, he, it, atau satu nama orang, mungkin Rini, maka Ananda menggunakan is. Nah, lihat contoh. She is studying English. Karena menggunakan subjek tunggal, she, Ananda pakai is, tetap pakai verb ing. Anda lempar menjadi kalimat negatif menjadi she is not studying English. Anda rubah ke interrogatif, kata bantu lempar ke depan. Is she studying English? Ini yang butuh jawaban yes atau no. Ketika Ananda mengucapkan atau menggunakan jawaban yes, maka yes, she is studying English. Tetapi ketika Ananda adalah tidak sedang belajar bahasa Inggris tapi belajar Arab, maka Ananda menggunakan is she studying Arab? No, she isn't, but she is studying English. The next slide, simple present continuous tense by sentence nominal. Sekarang diperhatikan, ketika Ananda membuat kalimat bentuknya kalimat nominal, ini rumusnya hampir sama, cuma komponennya untuk komplemennya berbeda. Ketika Ananda menggunakan positive sentence, tetap subjeknya, to be-nya juga masih kita gunakan is, mr, tetapi tidak menggunakan verb ing. Directly complement. Complement itu adalah pelengkap yang kita singkat dengan ana. A adalah adjective, N adalah noun, A lagi adalah adverb. Nah, apa aja? Nanti kita lihat. Kita change with negative sentence. After subject still to be is mr, karena menunjukkan dari negatif, Ananda harus ngasih not plus complement. Jadi verb ing-nya tidak dipakai ketika Ananda menggunakan sentence nominal. Ketika Ananda change with interrogative, maka to be is mr Anda letakkan sebelum subjek, baru complement. Nah, complement ini tadi Ibu bilang adalah pelengkap yang menerangkan keberadaan subjek. Nah, complement tadi kita Ibu singkat dengan ana. A adalah adjective. Nah, termasuk dari kata sifat. Seperti I am happy, berarti di situ kata sifatnya adalah happy. Untuk I-nya adalah subjek pronoun, M-nya adalah to be. Nah, N adalah noun, kata benda. Contoh, I am a teacher, I am a doctor. Nah, di situ teacher, a doctor itu adalah kata benda. And then number 3, adverb. Adverb itu kata keterangan. Adverb kata keterangan tempat boleh, kata keterangan waktu boleh, kata keterangan manner boleh. Nah, ketika kita membuat adverb of place, berarti he is in the room, he is in the office, he is in the class. Nah, in the room, in the office, in the class termasuk dari kata keterangan tempat. Ketika adverb of time berarti it is Monday, it is Tuesday. Nah, itu termasuk time waktu. Nah, atau kategori adverb of manner berarti I go to school by foot. Jangan by foot karena kaki tidak bisa dipisahkan dengan badan kita, maka kita harus menggunakan on foot. Atau I go to school by motorcycle, I go to school by car. Nah, itu kita menggunakan dari bentuk kategori manner. The next slide, to be yang kita pakai dalam kalimat untuk kategori sentence nominal itu memiliki 4 arti, yang itu tadi is, mr. Ketika kita menggunakan kategorinya adalah menggunakan komplement yang berupa noun, I am a teacher tadi punya arti adalah. Ketika nanti kata bantu diikuti oleh kata keterangan tempat, maka itu kita artikan berada. She is at home, dia berada di rumah. Ketika pengen kata bantu yang kita kategorikan menjadi kalimat yang punya arti menjadi, maka to be is mr dijadikan menjadi verb, penggantiannya adalah be. I want to be a teacher, saya ingin menjadi seorang guru. Nah, ketika kata bantu yang tidak memiliki arti sama sekali itu diikuti kata sifat I am happy. Nah, saya gembira.
berarti M itu nggak punya arti sama sekali. Nah ini ya, jadi perlu perhatikan ketika di dalam dunia translation dan Ananda menggunakan kalimat sentence nominal, maka kita harus memperhatikan kata yang kita gunakan. Okay, in the next we exercise in text 5 about the correction form from the present continuous tense. You can understand more about the subject. Jadi Ananda harus mengerti banget yang berkaitan dengan subjek yang digunakan di dalam dunia TOEFL. Ini yang perlu diperhatikan, subjeknya. Ketika Ananda menggunakan subjek inti yang diikuti oleh preposition phrase, maka Ananda harus melihat subjek intinya. Nah, di dalam kalimat ini nggak ada, cuma Ibu contohkan, the key to the doors is the drawer. Kenapa pakai is, Bunda? Karena the key, kunci cuma satu. Preposition phrase-nya adalah to the doors. Tidak diperkenankan pakai are. Yang kita pandang adalah subjek intinya adalah the key, kunci tadi itu. Preposition phrase-nya walaupun menggunakan jamak to the doors tidak pakai are. Harus subjek kunci intinya yang kita pakai tadi harus pakai is. Nah, keterbalikan dari contoh 1 sampai contoh 2, begitupun contoh 9 itu namanya kuantitatif. Ketika subjeknya menggunakan kuantitatif yang berupa diikuti oleh subjek phrase, maka yang kita lihat adalah subjek phrase-nya, bukan kuantitatifnya. Contoh nomor 1, one of my assistant bla 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 correct the financial report. Nah, di situ termasuk kuantitatifnya adalah one of. Nah, di situ yang kita pandang adalah assistance, ada tambahan s, berarti jamak plural. Ananda harus pakai are. Walaupun di situ salah satu dari asisten menunjukkan dari bentuk kuantitatif, pilihan hanya singular, tapi yang kita pandang adalah phrase-nya yang jamak. Nah, ini perbedaan ya, kebalikan dari subjek diikuti oleh preposition phrase, maka subjeknya yang kita pandang. Tetapi ketika Ananda menemukan kuantitatif seperti ini diikuti oleh preposition phrase, maka preposition phrase-nya yang kita lihat. Karena jamak Ananda harus pakai are. Jadi are correcting. Yang kedua, some of them. Nah, ini juga kuantitatif diikuti oleh them, mereka. Berarti kita menggunakan jamak. Berarti kita pakai are working. Yang ketiga, the two men. Nah, itu tulisannya e berarti plural, apalagi diikuti oleh bilangan two berarti menunjukkan plural, maka kita menggunakan are discussing. Number 4, the girl singular, maka kita pakai is, berarti is taking. 5, my assistant, berarti menunjukkan dari bentuk singular, maka kita pakai is analyzing. Berarti number 6, she, kita pakai is, berarti she is talking. Number 7, my friend, tunggal, berarti kita pakai is, berarti my friend talking. Number 8, the mechanic, singular, berarti kita pakai is, repairing. Kalau yang number 9, nah ini one of them, kuantitatif, diikuti oleh subjek them berupa jamak, maka kita nggak menggunakan is tapi harus pakai are. Nah, kita one of them are trying. The last, they, maka kita menggunakan are, berarti they are doing their English exercise in the classroom. Nah, ini exercise-nya bisa dipelajari di rumah ya. So we can exercise in the next meeting from your LKS. The last slide about the homework in meeting 5. Please do in evaluation 3, page 56 until 62, in number 1 until number 60. Nah, Anda bisa buka di LKS-nya di evaluation ketiga, nah di halaman 56 sampai halaman 62 itu di nomor 1 sampai 50. Nah, before you get the exercise in OTS, so you can do it and you can answer I, B, C, or D, and you can send to by Google Classroom or WI from Bunda. Jadi Ananda harus mengerjakan dari pelajaran-pelajaran yang sudah diterangkan oleh Bunda.
Coba dibuka kembali di evaluasi 3, coba dijawab jawabannya aja ya yang dikirim ke Google Classroom atau ke WA Ibu dari soal nomor 1 sampai 50. Nanti Ibu bahas di next berikutnya. Cukup kita selesaikan di pelajaran hari ini ya. We can close our meeting by reading hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Still keep our spirit to study about English, and you can make to our enjoy in your life. We can close our meeting by reading hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.